terdapat 3.800.000 sekian data NIK dan KPN penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPN dengan nama dan NIK sama. Ini temuan BPKP. Temuan BPK, terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian. Nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta. Kemudian, itu BPK itu bahannya itu penerima manfaat atau data keseluruhan tadi, Bu? Nah, mereka forensik, Pak. Setiap pencairan itu mereka forensik, mereka punya ahli IT. Dan inilah yang sekarang saya kerjakan. Jadi mereka forensik, penerima ini kemudian dikaitkan dengan data kependudukan, dikaitkan dengan data NIK, akhirnya ketemulah seperti yang saya temukan persis. Data double atau ganda yang dia memang ganda jelas, itu datanya yang kita hapus, tapi induknya, jadi kayak Slamet, itu sudah kita cek. Slamet itu dapat 39 dengan NIK yang sama. Namun dia sendiri malah nggak terima. Dan ini sudah saya laporkan juga Pak Presiden. Yang nekan Ibu itu siapa, Bu? Kita ini termasuk yang tertuduh loh, Bu. Seolah menetujui data fiktif, tapi anggarannya disalurkan loh. Saya akan klarifikasi, bukan itu. Sebetulnya saya tidak pernah ngomong gitu. Saya demi Allah tidak pernah ngomong gitu. Bongkar 21 juta data ganda bansos, Mensos Risma mengaku ditekan. Saya terus terang juga takut Pak melihat data ini. Ini adalah summary dari BPK, BPKP, dan KPK. Ini adalah temuan 2020. Begitu susahnya kita mengurus DTKS dari bulan Juli tahun 2020, hanya dengan tangan dingin seorang Menteri Sosial, akhirnya bisa diselesaikan dalam satu masa persidangan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku mendapat tekanan usai dirinya membongkar adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial atau Bansos Kementerian Sosial. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja antar Kemensos dengan Komisi 8 DPR RI Kamis 3 Juni kemarin. Terus terang Mbak, data ini banyak sekali tekanan kami. Saya harus jelaskan. Di hadapan anggota dan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Risma mengaku telah melaporkan masalah data ganda tersebut ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum akhirnya ia berani merilis data ganda itu. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden, saya beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus. Karena nyon sewu Pak, sekali lagi banyak sekali yang seperti itu. Merespons hal tersebut, Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menanyakan siapa pihak yang menekan Risma mengenai penghapusan 21 juta data ganda tersebut. Yandri lantas mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan amanah dari masyarakat. Menurutnya, anggota DPR merasa tertuduh atas keberadaan 21 juta data ganda penerima bansos. Tapi bahwa saya ingin data ini harus kita amankan, karena bukan tidak mungkin, dan ini sudah saya laporkan juga Pak Presiden. Yang nekan Ibu itu siapa, Bu? Ada Pak, mohon maaf. Ya enggak, ini kan kita Mohon maaf, yang diberi amanah oleh rakyat harus tahu juga. Dan ini kan kita, gini loh Bu, kita ini termasuk yang tertuduh loh Bu. Tertuduh atau DPR ini menyetujui. Saya mohon maaf kalau memang itu. Saya mohon Enggak, maaf. bukan, oleh publik, kita Iya. ini seolah menyetujui data fiktif, tapi anggarannya disalurkan. Enggak, saya akan klarifikasi, bukan itu. Saat Yandri mencoba memancing Risma, Mensos Risma mengatakan kalau dirinya tidak menyebut seperti apa yang dimaksudkan. Sebetulnya saya tidak pernah ngomong gitu. Saya demi Allah tidak pernah ngomong gitu. Dari kalimat tersebut saja kita dapat simpulkan bahwasanya Risma ingin memberikan pesan kuat kepada orang atau pihak-pihak yang menekannya jika cyber yang dia terima sudah berada di tangan Presiden. Nah, sekarang bola liar berada di tangan Presiden Jokowi. Apakah orang yang menekan itu masih dalam bentuk semacam ancaman atau suruhan masih misterius bagi publik. Risma adalah tipikal pejabat yang bekerja lurus apa adanya. Makanya tidak mengherankan jika yang bersangkutan sejak awal memimpin Kemensos banyak yang tidak senang. Dia jelas bukan jenis pemimpin yang bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang menyeleweng dari aturan. Sebelumnya, diketahui pada bulan April lalu, Kementerian Sosial memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Dalam proses itu, sekitar 21 juta data ganda penerima bansos dihapus.
kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.156 data yang kita tidurkan. Risma mengaku telah berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian dalam menghapus jutaan data ganda tersebut. Jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Kami menidurkan data 21.156. Kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus-menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru. Saat ini, yang dihadapi Mensos Risma bukanlah mafia birokrasi kelas daerah seperti yang dihadapinya saat ia menjabat sebagai wali kota Surabaya, tapi mafia kelas atas. Dan area kerja Mensos Risma juga tidak seluas saat dia jadi wali kota, namun Indonesia sudah pasti tantangannya jauh lebih besar. Untungnya era Mensos Risma, bantuan uang berupa nilai tunai yang semula disalurkan melalui jalur birokrasi yang rawan bocor, sekarang sudah langsung ditransfer ke penerima atau masyarakat melalui rekening masing-masing. Kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik dan masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Selain itu, sejak bulan April lalu, masyarakat dapat melihat secara transparan penerima bantuan sosial dari pemerintah, yang mana data tersebut dapat diakses oleh siapapun melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Mulai setelah hari ini, data New DTKS tersebut bisa dibuka oleh siapapun melalui cekbansos.kemensos.go.id. Banyak akun yang mengataskan nama data bansos, tapi yang officially itu adalah cekbansos.kemensos.go.id. Kita tahu bahwa belum lama ini terjadi kasus korupsi yang besar di tubuh Kemensos terkait bantuan sosial, di mana mantan Mensos Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bansos COVID-19. Juliari diduga menerima uang suap sebesar 17 miliar rupiah. Pantas saja, di awal masa jabatannya menggantikan Juliari Batubara, Mensos Risma bahkan mengaku kaget dengan nilai anggaran di Kementerian Sosial yang menurutnya amat sangat besar. Maka dari itu, Mensos Risma meminta jajaran Kemensos untuk lebih berhati-hati soal anggaran. Yang aku kaget itu duitnya banyak sekali. Banyak sekali. Aduh, Pak, 1,3 triliun. Iya, Bu. Masya Allah, saya bilang, Pak, saya ngomong sama kepala pusdadinya, Pak, ini duit bukan gede, gede, saya bilang gitu. Kita harus hati-hati, Pak, saya bilang gitu. Tapi kalau kita bisa hemat, kita harus hemat supaya kita bisa, uangnya itu kita bisa gunakan untuk bantu orang lain. Terobosan buatan Mensos Risma dapat dikatakan cukup baik, namun tetap saja ia dan jajarannya harus bekerja ekstra menyelesaikan banyak PR lama. Dan semoga dengan rencana-rencana baru ini, tujuan yang hendak disasar oleh Kemensos dapat tercapai dan bantuan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Memang berat, saya tahu itu tidak mudah, tapi kan harus saya lakukan karena ini ngelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya.